sayembara pandai tidur. Tersebutlah kisah di Tanah Rejang tentang seorang putri yang cantik jelita. Putri itu bernama Putri Serindu, anak dari seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Raja Jungur. Raja Jungur sangat mencintai putrinya karena putrinya rajin dan tidak suka bermalas-malasan. Oleh karena itu, setiap keinginan Putri Serindu selalu dituruti. Putri mempunyai seekor kuda yang berwarna putih. Kuda itu sangat perkasa, badannya kokoh dan cepat berlari. Kuda putih itu saling melindungi Putri saat sedang berburu di hutan. Suatu hari, saat Putri sedang berburu di hutan, tiba-tiba ada panah yang melesat ke arah Putri Serindu. Set! Untung saja Raja melihatnya. Raja langsung menangkis dengan pedangnya. Sing! Saat Raja mencium ujung anak panah itu, ternyata ujung anak panah itu mengandung racun. Semenjak kejadian itu, Raja tidak mengizinkan lagi Putri untuk berburu di hutan sendirian. Karena Putri adalah anak sematawayangnya. Dia takut putrinya mengalami hal-hal yang buruk di hutan sendirian. Suatu hari, Putri menghadap ayahnya. Dia ingin berburu bersama kuda putihnya. Kuda putih pun sudah rindu dengan Tuan Putri. Ayah, aku tidak mau lagi di pengawal kerajaan. Aku mau berburu bersama kuda putih kesayanganku, kata sang putri. Tidak putriku, kamu tidak boleh berburu ke hutan sendirian. Kamu masih kecil ayah walaupun usiamu sudah tidak anak-anak lagi, jawab sang raja. Mendengar jawaban itu, wajah sang putri menjadi cemberut. Namun karena dia anak yang baik, dia tetap sopan santun kepada ayahnya. Karena dia tahu ayahnya sangat menyayanginya. Baiklah putriku, ayah tahu apa yang kamu inginkan. Ayah akan mengizinkan kamu berburu di hutan, tapi harus dikawal oleh seseorang, jawab sang raja dan memegang pundak putri. Tapi aku tidak mau pengawal yang sembarangan, ayah. Aku akan pikirkan dulu siapa yang akan menjadi pengawal pribadiku, jawab Putri Serindu. Beberapa hari kemudian, Putri menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia sudah tahu bagaimana mencari pengawal pribadinya. Putri Serindu meminta raja untuk mengadakan sayembara pandai tidur. Sayembara pandai tidur adalah sayembara untuk memilih raja tidur. Awalnya, raja kebingungan untuk permintaan Putri Serindu, tetapi sang raja tahu siapa putrinya, maka keinginan Putri Serindu tersebut tetap dituruti. Hari itu, sayembara pandai tidur dimulai. Banyak pemuda yang ikut sayembara. Pemuda itu ingin sekali menjadi pengawal Putri Serindu yang cantik dan terkenal baik hatinya. Semua pemuda sudah menyiapkan peralatannya untuk tidur lebih lama karena penilaian terbaik akan diberikan kepada pemuda yang lama tidurnya. Setelah semua peserta tertidur, tetapi ada satu peserta yang belum tidur. Peserta itu sibuk saja meraup bambu untuk membuat bubuk. Peserta itu bernama Anak Lumang. Lumang adalah seorang pemuda yang hidup sebatang kara dan tidak mempunyai keluarga. Sehari-hari pekerjaannya adalah membuat bubuk, lalu menjualnya ke pasar. Apakah teman-teman tahu bubuk itu seperti apa? Bubuk itu seperti ini. Ini digunakan untuk menangkap ikan di kolam atau di sungai. Demikianlah
anak lumang caranya untuk mendapatkan uang dan mencukupi makanan sehari-hari. Itulah karena anak lumang ingin sekali mengikuti sayembara, karena Raja Jongor akan memberikan upah yang besar bagi siapa saja yang akan menjadi pengawal pribadi Putri Serindu. Saat selesai membuat bubuk, anak lumang membereskan bekas rautan bambu. Lalu saat selesai membereskan bekas rautan bambu, anak lumang baru bisa tidur dengan pulas. Putri Serindu datang ke tempat sayembara dan mengamati peserta yang lagi tidur. Datanglah seorang prajurit melapor kepada Putri Serindu. Semua peserta telah tertidur saat sayembara dimulai, tetapi ada satu peserta yang belum tidur karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Peserta itu bernama anak lumang. Setelah mendengarkan laporan dari prajurit, barulah Putri Serindu menghadap ayahnya. "Ayah, aku sudah tahu siapa yang akan menjadi pengawal pribadiku," kata sang putri. "Siapa pilihanmu, anakku?" "Dia bernama anak lumang, ayah. Dia tidak suka tidur sebelum pekerjaannya selesai. Aku ingin pengawalku rajin dan bertanggung jawab atas pekerjaannya," Jawab Putri Serindu. "Baiklah putriku, kalau kamu sudah memilih, ayah akan mengumumkan kepada semua orang bahwa anak lumanglah yang akan menjadi pengawal pribadimu." Akhirnya pengumuman itu disampaikan kepada warga bahwa anak lumanglah yang akan menjadi pengawal pribadi Putri Serindu. Anak lumang bertugas untuk menjaga Putri Serindu kalau ingin berburu, dan anak lumang juga bertugas untuk menjaga kuda putri kesayangan Putri Serindu agar sehat dan kuat. Anak lumang senang mendapat pekerjaan dan upah yang besar dari Raja Jongor. Anak lumang seorang yang gigih dan suka bekerja keras. Kuda putih pun suka dengan anak lumang dan sering meringkik minta dimandikan. Sejak saat itu, putri dan kuda putih pun bebas berburu kapan saja karena ada anak lumang yang setia mengawalnya. Nah teman-teman, seru nggak ceritanya tadi? Ada 3 faedah yang harus kita ambil. Yang pertama, harus patuh kepada orang tua. Yang kedua, harus rajin dan bekerja keras. Yang ketiga, harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.